Kami minta KPPU sekarang lebih bertaring dan bergigi. Jangan masuk angin KPPU itu, Komisi Persaingan Usaha. Semua lini nggak boleh oleh asing. Ini asing semuanya. Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Industri tekstil di Indonesia tidak baik-baik saja, terlebih menyusul penutupan puluhan pabrik dan juga PHK belasan ribu pekerja. Menyikapi situasi ini, ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI menggelar aksi unjuk rasa. Pada hari ini KSPI dan Partai Buruh termasuk SPN, FSPMI, Parkes, Aspek Indonesia, dan serikat-serikat lainnya mengadakan aksi awal untuk mengingatkan pemerintah, wabil khusus Bapak Presiden Jokowi, melindungi industri dalam negeri. Hampir setahun ini, dunia usaha, industri dalam negeri, wabil khusus tekstil, kurir dan logistik, baja, dan beberapa industri sektor lainnya mengalami penurunan omset bahkan tutup perusahaan. Akibatnya bagi serikat buruh adalah PHK besar-besaran. Jadi pertumbuhan ekonomi yang sekarang dibanggakan itu disebut economic growth paradox. Ekonomi tumbuh tapi PHK. Seharusnya ekonomi tumbuh menyerap lapangan kerja. Berarti hanya sektor-sektor industri tertentu saja yang menikmati semua kebijakan pemerintah. Seperti batu bara, kelapa sawit, dan komoditas lainnya. Di industri real atau kita sebut manufaktur dan jasa perdagangan justru kebalikannya. Karena itu dalam aksi ini kami menyerukan pada Bapak Presiden Jokowi dan para menteri terkait, terutama menteri terkait, jangan sembunyi tangan lempar batu, sembunyi tangan. Jangan bersembunyi di ketiaknya Presiden. Mereka membuat peraturan-peraturan yang merugikan dunia usaha yang ujungnya PHK. Dan peraturan-peraturan itu, maaf ya, berpotensi ada uang. Jadi dengan bikin peraturan, bisa saja pejabat-pejabat itu, bisa saja ya saya bilang, pejabat itu patut diduga dapat uang. Ingat nggak korupsinya Dirjen Perdagangan yang terkait dengan naiknya minyak goreng? Akhirnya kebongkar persoalan uang. Bikin regulasi, merugikan rakyat, merugikan buruh, merugikan dunia usaha, dengan regulasi permen, dengan regulasi peraturan dirjen. Dengan demikian mereka mendapatkan uang. Oleh karena itu patut diduga ada korupsi. Termasuk tekstil ini, termasuk jasa kurir dan logistik. Yang pertama. Yang kedua, yang terpukul dari kebijakan Permendak nomor 8 tahun 2024 itu industri tekstil. Yang terpukul dengan peraturan Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan itu industri kurir dan logistik. Yang terpukul dengan peraturan Menteri Perindustrian itu industri baja. Jadi aneh, bikin peraturan merugikan usaha, dunia usaha, menguntungkan asing. Sekali lagi menguntungkan asing, terutama Cina. Membanjir barang-barang Cina. Bayangkan impor tekstil itu membanjiri dikala industri domestik kedodoran. Aneh, bukannya menyelamatkan industri domestik dalam negeri, tapi membiarkan asing dalam bentuk impor tekstil. Dikala Shopee, Blibli, TikTok main di platform online oleh Menteri Perhubungan atau lebih tepatnya Dirjen Perhubungan boleh membuat jasa kurir dan logistik, ya hancur. Industri domestik seperti JNT, Pos Indonesia, Tiki mau dimatiin, ini semua domestik, mau diuntungkan asing. Dan anehnya KPPU yang Komisi Persaingan Usaha itu
mengakui Shopee itu melanggar, tapi nggak ada tindakan. Sekarang industri tekstil udah PHK puluhan ribu. Industri kurir dan logistik diperkirakan mulai bulan ini puluhan ribu. Di JNT, Pos Indonesia, Tiki, PHK. Dan tidak menutup kemungkinan di industri baja, kalau tetap impor boleh masuk ya dari Cina, maka terjadi PHK. Karena itu aksi ini mengingatkan pemerintah. Ujungnya adalah ancaman PHK. Yang ketiga, kami menuntut agar Permendak nomor 8 tahun 2024 dicabut. Cabut, udah nggak usah pakai berkilah-kilah lah. Ya, semua kan Anda bisa lihat partai politik. Menteri-menterinya dari partai politik. Tujuannya kemana sih? Bikin permen-permen kayak begitu. Cabut Permendak nomor 8 tahun 2024. Yang kedua, cabut peraturan Menteri Perhubungan, saya lupa nomornya, atau lebih tepat peraturan Dirjen Perhubungan yang membolehkan platform online ikut dalam jasa kurir dan logistik seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, TikTok. Dia nggak boleh ikut main di kurir dan logistik, itu menghancurkan industri dalam negerinya. Dan yang terakhir termasuk peraturan Menteri tentang impor baja juga kami minta dicabut. Sekali lagi PHK di depan mata. Jadi yang dibilang pertumbuhan ekonomi itu dinikmati di sektor komoditas, tapi di sektor manufaktur PHK kok. Gagal pemerintah, PHK di mana-mana. Di industri manufaktur. Lebih jelasnya nanti Bung Iwan akan menyampaikan ini di sektor tekstil, pimpinan tekstil, dan Bung Riden akan menyampaikan ini di sektor pimpinan kurir dan logistik. Jam 12 siang, aksi akan dipecah dua. Sebagian masa aksi ke Menteri Perdagangan dan sebagian masa aksi ke Menteri Perhubungan dan ke KPP. Kami minta KPPU sekarang lebih bertaring dan bergigi. Jangan masuk angin KPPU itu, Komisi Persaingan Usaha. Semua lini nggak boleh oleh asing. Ini asing semuanya. Apalagi ada family service di Bali. Itu tujuannya untuk apa? Mau matiin industri dalam negeri. Jangan main-main pemerintahan di akhir masa jabatan ini. Hanya mau mengeruk dan menguntungkan daripada industri-industri asing. Kawan-kawan, saya tambahkan sedikit ya. Catatan KSPI dan Litbangnya Partai Buruh yang sudah ter-PHK itu beda dengan datanya Kemenaker. Data Kemenaker itu total 27 ribuan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Sedangkan data Litbangnya Partai Buruh dan KSPI ratusan ribu. Lebih tepatnya 127 ribu buruh sudah ter-PHK di industri tekstil. Dan sudah mulai bertahap diprediksi lebih dari 20 ribu buruh di industri kurir dan logistik akan ter-PHK kalau tidak mencabut peraturan Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Darat. Berikutnya adalah Bung Riden Hatam Aziz, ke Presiden FSPMI. Baik, kawan-kawan media, saya menambahkan data anggota saya akibat daripada Permen-Hub ya, terkait dengan logistik aturannya itu di Surabaya saja, Jawa Timur ada ratusan orang yang ter-PHK. Kemudian juga di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Kenapa ter-PHK? Karena sekarang usaha-usaha itu pada posisi mereka sangat rentan sekali. Ya. Banyak sekali perubahan-perubahan. Modusnya adalah mereka seolah-olah sudah tidak mampu, kemudian mereka juga kadang membuat lagi peraturan perusahaan itu tersebut. Contoh JNT. Nah, ini akibat dari peraturan Menteri Perhubungan yang membuat keleluasaan kepada perusahaan-perusahaan asing untuk membuat kurir itu sendiri. Ya, ini ancaman. Bahkan di DKI Jakarta juga sudah banyak, ya, sudah melaporkan mereka sudah terancam. Ya, sudah ada pembahasan-pembahasan untuk ter-PHK. Nah, dengan demikian di dalam aksi ini tentu saya sebagai SPMI meminta dengan tegas kepada Kemenhub ya dalam hal ini untuk segera memperbaiki kondisi ini. Bila tidak, menjadi pertanyaan besar. Sesungguhnya pemerintah ini dalam membuat peraturan itu untuk warga negaranya atau untuk orang asing.
Yang saya pahami di seluruh dunia, yang namanya pemerintah membuat peraturan itu untuk warga negaranya. Diutamakan warga negaranya, karena dia dipilih oleh warga negaranya, bukan oleh warga negara asing. Apapun alasannya, apapun argumentasinya. Jadi dalam kesempatan ini saya menegaskan kepada Kemenhub untuk segera membatalkan, mencabut peraturan yang sudah mereka buat mengakibatkan kepada anggota-anggota karyawan-karyawan di bagian logistik dan kurir sudah sebagian terancam PHK dan sebagian sudah ter-PHK. Terima kasih. Bahkan di Pos Indonesia akan ada PHK besar-besaran. Ini negara apa? Milik sendiri, Pos Indonesia dibiarkan mati. Tapi Shopee, Blibli, Tokopedia, dan rencananya TikTok diberikan keleluasaan untuk mengembangkan platform plus. Nah ini yang plusnya ini, plus logistik dan kurir dibolehkan. Pos akan bisa terjadi rasionalisasi puluhan ribu orang ya yang ada bergabung di aspek Indonesia pimpinan saudara Gopur. Terima kasih, kami akan lakukan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia kalau tidak ada respon dari pemerintah. Terima kasih. Tanggapannya soal rencana investasi 12 pabrik dari China dan Singapura seperti apa Pak? Rencana investasi asing dari negara manapun tentu Serikat Buruh setuju. Karena itu akan menyerap lapangan kerja. Yang kita tidak setuju, terjadi persaingan usaha yang tidak fair. Tidak sehat. Di seluruh dunia biasa. Saya kan ILO governing body. Saya keliling dunia. Biasa. Investasi asing dan domestik itu muncul. Yang tidak boleh, domestik dimatikan dengan peraturan tertentu, asing diberi keleluasaan dengan peraturan tertentu. Dan di situ ada duit. Periksa itu saham dari lokalnya siapa yang masuk ke situ. Misal di Amerika, di Pittsburgh, bajanya dilindungi. Misal di Jepang, industri pertaniannya dilindungi. Nah di Indonesia, domestik dan asing bebas. Akibatnya kompetisinya tidak fair. Karena mereka dari hulu ke hilir. Dari mulai platform seperti Shopee, dia kan yang jual barang. Sampai nganterin barang. Ya matilah JNT, Tiki, dan Pos Indonesia. Nah, demikian juga dengan tekstil. Kalau Cina masuk, Singapura masuk, bagaimana dengan industri tekstil dalam negeri? Itu yang dipikir oleh pemerintah. Jangan hanya mikirin asing aja. Kira-kira demikian. Bung Iqbal, Saya sekali lagi menegaskan ya, patut diduga. Saya bilang patut diduga. Setiap aturan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga terkait dengan adanya uang, itu korupsi. Buktinya minyak goreng. Kita udah teriak-teriak. Nah, demikian juga di kementerian-kementerian lain. Misal, kenapa Kementerian Keuangan nggak ngeluarin yang namanya bea masuk anti dumping? Itu udah 2 tahun loh. 2 tahun nggak diperpanjang. Akibatnya Mendak memanfaatkan itu. Membuat warna Permendak. Ini kan kita baca secara politiknya. Karena itu periksa tuh. Dirjennya, bukan menterinya. Yang main tuh dirjen. Percaya sama saya, yang main dirjen. Kalau ada apa yang naik, yang ini turun. Kecuali yang ini naik, yang ini naik. Tapi kalau ada yang naik, ada yang turun, ada yang untung, ada yang dirugiin, pasti korupsi. Saya minta KPK untuk periksa itu. Ya waktu kasus minyak goreng. Saya nggak tahu kan, makanya teman-teman media tanya mereka. Biar gelagapan sedikit lah. Bung Iqbal. Demo hari ini kan nggak ada wapres sama presiden di Jakarta. Tanggapannya gimana? Memang kita lebih kepada kementeriannya. Makanya nanti siang kita pecah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan. Dengan catatan kenapa di depan istana, supaya presiden juga tahu. Coba Anda pikir ya, tentang tekstil dan tentang apa yang terbaru yang dikumpulin lagi oleh presiden. Terus kemarin menterinya ngapain gitu? Baru dipanggil obat, ya obat. Obat lebih mahal 5 kali dari Malaysia.
Terus kemana itu menteri? Begitu dipanggil, turun. Kan kesimpulannya, itu dirjen apa di kementerian periksa KPK. Masuk misal obat, bahan baku masuk. Kan ketahuan. Dari mana? Pemasoknya siapa? Itu contoh obat. Begitu pula dengan tekstil. Periksa, kalau menurut saya ya, saya bisa mempertanggungjawabkan itu omongan saya, walaupun tidak ada data awal. Tapi waktu perdagangan saya ngomong, nah, dirjen. Bung, mau ke pecah masak, ke Mendak, sama ke satu lagi ke Menhub. Itu sampai kapan bertahan? Dan tujuannya apa? Apakah audiensi atau sampai dicabut peraturan tersebut? Audiensi. Audiensi. Karena kita kasih waktu dulu untuk mencabut. Kan nggak bisa hari ini datang, hari ini dicabut. 1 kali 7 hari. Kalau sampai tetap Permendak nggak dicabut, kita lumpuhkan Indonesia. Benar, kita lumpuhkan Indonesia. Buru-buru tekstil kita suruh stop produksi. Karena mereka terancam PHK. Buru-buru kurir dan logistik kita suruh berhenti, nggak usah ngirim barang. Pos Indonesia kita minta ikut pemogokan. 1 kali 7 hari, peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 dan peraturan Menteri Perhubungan atau Dirjen Perhubungan Darat tentang asing boleh ikut, platform asing boleh ikut kurir dan logistik. Demikian. Terkait terakhir ya, logistik dikelola e-commerce, menurut Bapak apakah memang itu praktik monopoli yang memang harus dilakukan? Shopee sudah mengakui, tadi saya kirim beritanya, Shopee sudah mengakui bahwa dia melakukan praktik dari hulu ke hilir di depan KPPU. Jadi itu fakta bahwa Shopee mengakui dia dari mulai dia menyediakan barang, kemudian dia mengirim barang dan sampai ke kurir. Kecuali pakai trailer cuma dari pelabuhan ke gudang-gudangnya, itu masalah. Yang nggak boleh itu kurir dan logistik. Gitu aja. Kalau melibatkan dari pihak dari luar, apakah dari Bapak itu menolak atau menerima? Kalau melibatkan dari pihak luar, manajemen dari logistik yang dikelola oleh Boleh, tapi antara platform dan subunit usaha kurir dan logistiknya terpisah. Karena kalau dia nyambung, ya kena persaingan usaha yang tidak sehat. Demikian. Cabut izin usaha kurir dan logistik terhadap perusahaan-perusahaan platform asing. Misal, maaf saya sebut nama karena itu sudah diakui, Shopee, Blibli, Tokopedia, dan kemungkinan besar TikTok. Siapa yang bisa lawan TikTok? Habis deh kita punya JNT, Tiki, JNE. Itu kan legendaris benar. Nah, kalau mereka uangnya kan balik ke negaranya. Kalau JNT dan JNE, dia kan pos Indonesia uangnya balik ke Indonesia. Masa uang ditarik semua ke negara asing? Lemah rupiah terhadap dolar. Demikian, terima kasih ya kawan-kawan, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe,